Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfi Alarsi, mahasiswa Ilmu Pemerintahan kelas 4C. Dalam kesempatan kali ini, tugas individu mata kuliah perbandingan politik dan pemerintahan, saya akan memaparkan hasil penelitian saya yang berjudul Beralihnya Rezim Apartheid ke Rezim Demokrasi di Afrika Selatan. Afrika Selatan adalah negara yang terletak di benua Afrika. Negara tersebut memiliki suku asli yang beragam. Ada suku Soy, Bushmen, Xhosa, Zulu. Negara tersebut kaya akan hasil bumi, sehingga pada tahun 1902 terjadi peperangan antara Belanda dengan Inggris. Perang ini dinamakan Perang Boer dan Inggris keluar menjadi pemenang dan menjajah Afrika Selatan. Politik apartheid adalah politik diskriminasi warna kulit hitam masyarakat pribumi Afrika Selatan yang dilakukan oleh masyarakat kulit putih keturunan Eropa di Afrika Selatan. Afrika Selatan akhirnya terlepas dari jajahan Inggris, namun masih tetap dijajah oleh orang kulit putih, yang dimana mereka sudah tinggal di Afrika Selatan ratusan tahun yang lalu. Setidaknya ada 4 konstruksi pemahaman yang dibangun dan bisa dikatakan sebagai awal nilai-nilai apartheid atau bentuk penjajahan baru. Pada pemilu 1948, terpilih orang kulit putih menjadi penguasa di Afrika Selatan, tentunya dengan cara yang struktur dan manipulatif. Di bawah pemerintahan apartheid, banyak hak-hak masyarakat kulit hitam di Afrika Selatan yang dirampas, seperti hak kesamaan dalam berpolitik, dalam bekerja, dan dalam pendidikan. Kemudian, dirampasnya hak-hak tersebut berbanding lurus dengan banyaknya kejadian pelanggaran atau tindak kekerasan yang menimpa masyarakat kulit hitam di Afrika Selatan. Masyarakat kulit hitam di Afrika Selatan semakin lama mengalami diskriminasi, semakin solid. Dan mereka tidak hanya diam, mereka berjuang dan memberikan perlawanan. Perlawanan tersebut terus digencarkan dari aksi demonstrasi skala besar hingga pemogokan kerja serentak. Namun, aksi-aksi yang dilakukan harus dibayar dengan konsekuensi yang besar. 69 orang meninggal dan ratusan luka-luka dalam peristiwa Sharpeville, belum peristiwa-peristiwa yang lainnya. Dan bahkan setelah aksi yang dilakukan, berujung penahanan sampai waktu yang tidak ditentukan. Salah seorang yang ditahan itu adalah Nelson Mandela. Ditahan karena dianggap berbahaya oleh pemerintahan Afrika Selatan. Nelson Mandela adalah salah seorang yang memotori perlawanan-perlawanan seperti mengkampanyekan mogok kerja di Afrika Selatan, karena dirinya pun merupakan ketua partai ANC, Afrika National Congress, yang orientasi partainya anti-apartheid. Sudah sejak remaja, dirinya berjuang. Saat remaja, atau sebelum menjadi ketua partai, dirinya tergabung dalam lembaga bantuan hukum untuk masyarakat kulit hitam sebagai pengacara. Akhirnya Nelson Mandela dibebaskan tanpa syarat setelah 27 tahun di penjara, setelah Presiden Frederick Willem de Klerk mengupayakan reformasi total dan melakukan perundingan dengan ANC, partai yang diketuai oleh Nelson Mandela. Tahun 1994, diadakan pemilu bebas dan Nelson Mandela keluar sebagai presiden baru Afrika Selatan. Pada tahun awal-awal kepemimpinannya, dirinya memfokuskan diri pada rekonsiliasi nasional agar tidak muncul lagi konflik antara ras di kemudian hari. Akhir kata, jarum yang patah, siapa yang benerin? Bila ada kata yang salah, mohon dimaafin. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.